Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bergabung pada hari ini. Shalawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Semoga kita bisa mengawali pertemuan kajian pada siang hari ini sebagai bagian dari amal soleh kita semua. Apalagi ini di 10 hari terakhir Ramadan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan pada hari-hari berikutnya, bahkan untuk perbaikan kehidupan kita di masa depan. Supaya tidak berpanjang waktu, kita akan segera mulai kajiannya. Mungkin nanti pada kajian kalau akan berdiskusi, kita bisa lakukan di setelah waktu yang utama. Baik, kepada Ustadz Arjana dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maaf Ustaz, suaranya kurang jelas, Ustaz. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Pak Joko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lebih bagus Ustaz sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini dipertemukan melalui Zoom ya. Semoga semua yang terlibat memfasilitasi kajian pada siang hari ini Allah limpahkan kerahmatan dan keberkahan untuk keluarga dan keturunannya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, mohon maaf ya, terlambat bergabung pada siang hari ini ya karena kajian sebelumnya molor gitu ya. Jadi semoga kesabaran Bapak Ibu dibalas oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlipat ganda insyaallah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini seperti mana yang diumumkan, kita menguraikan tentang produktivitas ya sepanjang ibadah bulan Ramadan ya. Kalau kita membaca Al-Qur'an terkait dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah Ramadan, maka kita akan mendapatkan konsep produktivitas dalam bekerja gitu. Jadi Ramadan itu mengajarkan kita banyak hal. Yang pertama, kita membaca dalam Al-Qur'an bahwa Allah menetapkan bahwa dalam ibadah puasa itu kita punya 3 target gitu. Dari 3 target ini kita belajar atau mengutip sebuah hikmah bahwa dalam pekerjaan pun kita harus menetapkan target yang harus dicapai gitu. Ada 3 target, misalnya kalau kita bicara uraikan dalam konteks ibadah puasa, ada 3 target ibadah puasa seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, kemudian 185 dan 186. Allah mengatakan di penghujung ayat ini, la'allakum tattaqun. Pertama, puasa itu mengantarkan kita menjadi pribadi bertakwa. Yang kedua, la'allakum tashkurun, mengantarkan kita menjadi pribadi yang bersyukur. Yang ketiga, kata Allah, la'allahum yarsyudun, menjadi pribadi yang bisa mempertahankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih disingkat dengan istiqomah gitu. Jadi pribadi bertakwa, pribadi bersyukur, dan pribadi istiqomah. Allah mengajarkan kita bahwa dalam ibadah itu perlu ada target. Perlu ada target agar apa? Agar kita menggunakan seluruh effort dan potensi yang kita punya untuk mencapai target itu gitu ya. Jadi di aspek ini Allah sudah mengajarkan kita kepada kita bahwa untuk beribadah saja perlu ada target, terlebih kalau kita bicara dalam konteks keduniaan gitu ya. Yang kedua hadirin sekalian, bahwa ibadah puasa itu ada syarat-syaratnya gitu ya.
Jadi kalau dalam dunia pekerjaan kita punya SOP-nya gitu ya. Jadi standar operation prosedur gitu ya, bahwa pekerjaan kita itu agar tampil dan bisa dihadirkan dengan bentuk yang terbaik, maka dia harus ada SOP-nya. Dalam ibadah puasa juga begitu. Allah menentukan ada 2 SOP yang harus kita penuhi. Yang pertama niat gitu ya. Niat keazaman ya sebelum kita berpuasa. Bahkan kata Rasul, orang yang tidak berniat puasa tidak dianggap puasa tidak dianggap puasanya gitu. Dalam konteks Ramadan kata Rasul, man lam yujmi as-siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat puasa sejak malam hari, tidak dianggap puasanya. Tidak dianggap puasanya. Oleh sebab itu hadirin sekalian, ulama sepakat bahwa ibadah puasa Ramadan itu wajib kita niatkan. Wajib kita niatkan. Jumhur memilih pendapat bahwa niatnya itu harus setiap malam. Maka dalam dunia pekerjaan agar kita bisa produktif ya, maka keazaman dan target itu harus kita buat setiap malam, setiap hari ya. Agar apa? Agar kita bisa mengaca setiap hari bahwa inilah target yang bakal kita capai. Jangan salah hadirin sekalian ya, bahwa sepanjang Ramadan itu Islam menganjurkan umatnya tetap produktif ya. Oleh sebab itu jangan sampai puasa itu menghalangi kita untuk produktif ya, untuk bekerja dengan cara yang terbaik. Ada 7 peristiwa besar itu terjadi semuanya pada bulan Ramadan. Terjadi pada bulan Ramadan. Yang pertama perang Badar. Bapak Ibu ya, ini perang Islam terbesar pertama ya, bahkan kalau dilihat dari jumlahnya kalah jauh, 300 banding 1000 ya. Kemudian banyak pejalan kaki, itu lawannya itu orang yang sudah berkuda, bersenjata lengkap gitu ya. Jadi kalau perbekalan dan tentaranya itu memang kalah dari segi perlengkapan ataupun jumlah. Tapi subhanallah, Islam mengajarkan bahwa ternyata Ramadan itu punya kekuatan. Nah, kata para ulama, niat itulah yang menjadi dasar mengapa Islam dimenangkan dalam banyak pertempuran. Satu, perang Badar. Yang kedua, ada perang Khandaq. Ini juga perang yang luar biasa. Ketika umat Islam terkepung ya, dari luar diserang oleh pasukan koalisi kafir Quraisy dengan para pembesar-pembesar kufar lainnya. Dari dalam itu Nabi berhadapan dengan dedengkot munafikin, ada Abdullah bin Ubay bin Salul ya, dan and the gang gitu ya. Nah, jadi yang memang menunjukkan simpati kepada Islam tapi ternyata menyimpan dendam dan kesumat kepada Rasul dan kepada kaum muslimin gitu. Islam menang pada perang itu, pada perang Khandaq gitu ya. Yang ketiga, perang Tabuk. Ini bisa dikatakan perang terbesar ketika Rasul masih hidup. Ya. Beliau membawa 70.000 pasukan itu melawan pasukan Bizantium. Ya. Jadi belum pernah ada pasukan terbesar yang dipimpin oleh Rasul selain perang Tabuk gitu. Dan dimenangkan gitu, perang Tabuk gitu. Kemudian Fathu Makkah yang keempat ya. Fathu Makkah ini kan penaklukan kota Mekah gitu. Jadi Rasul ketika 6 tahun di Madinah, kemudian pada tahun ke-7 atau tahun ke-8 itu kemudian memimpin penaklukan kota Mekah gitu. Selepas berpuluh-puluh tahun itu di bawah kekuasaan orang-orang kafir gitu ya. Kemudian yang kelima ada pembebasan Eropa gitu ya. Jadi Abdurrahman Ad-Dakhil itu hadirin sekalian itu sudah memimpin ekspansi dakwah Islam ke Eropa itu pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Jadi artinya memang tidak ada alasan untuk kita mengatakan bahwa puasa itu menghalangi orang untuk produktif bekerja gitu ya. Kemudian penaklukan Palestina itu juga terjadi pada bulan Ramadan dipimpin oleh pembebas ya Al-Fatih ataupun kita sebut sebagai Al-Ayyubi ya, dari keturunan Al-Ayyubi nama gelarnya Salahuddin Al-Ayyubi ya. Ini di antara generasi sebelumnya ada misalnya sebelum itu ada Zangki, kemudian ada Muzaffar Qutus gitu ya. Ini beliau memimpin pembebasan Palestina gitu. Dan kemerdekaan kita Indonesia juga tadi pada bulan Ramadan gitu ya. Jadi hadirin sekalian, kita melihat bahwa Islam itu ternyata memiliki memiliki banyak perangkat-perangkat gitu ya yang membuat umatnya itu bisa lebih produktif sepanjang bulan Ramadan gitu.
Kita kembali ke masalah niat tadi. Oleh sebab itu ulama mengatakan niat itu harus ya dilakukan setiap malam. Setiap malam ya. Imam Malik yang mengecualikan, kata beliau, niat puasa itu boleh di awal Ramadan, mengcover untuk 30 hari Ramadan gitu. Ini pendapat Imam Malik ya. Tapi pendapat jumhur mengatakan ya bahwa niat itu harus setiap malam sesuai dengan nas hadis dari Bukhari Muslim, kata Rasul, man lam yujmi asyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak berniat pada malam hari sebelum dia berpuasa, maka puasa pada hari itu tidak dianggap puasa gitu. Walaupun nanti ada uraian bahwa bagaimana kalau orang yang kesiangan gitu ya. Kalau pendapat Imam Abu Hanifah, orang yang kesiangan tidak sengaja maka tetap wajib berpuasa dan puasanya itu dihitung sebagai puasa Ramadan ya. Imam Syafi'i yang agak ketat sedikit ya terkait dengan orang yang tidak berniat, kata beliau, orang yang kesiangan ya bertemu fajar, tidak sempat berniat Ramadan di malam hari ataupun ketika sahur, maka ada 3 konsekuensi yang berlaku padanya. Yang pertama, dia tetap wajib berpuasa pada hari itu ya. Yang kedua, kemudian dia wajib mengqadha puasa yang dia lakukan itu di luar bulan Ramadan karena dia dianggap tidak berpuasa Ramadan meski dia wajib berpuasa pada hari itu ya. Yang ketiga, dia wajib beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini kalau menurut Imam Asy-Syafi'i karena beliau memang cukup ketat dalam melihat soal niat gitu. Nah, hadirin sekalian, ini yang kita sebut sebagai SOP yang pertama. Jadi niat itu harus betul-betul diazamkan atau kita lakukan pada malam hari sebelum kita berpuasa gitu. Dan hukum asal niat itu kan tidak dilafalkan, dalam hati aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau berniat ya cukup dalam hati saja. Tetapi ulama mengatakan bagi yang ingin melafazkan itu disunnahkan. Disunnahkan melafazkannya. Ini seperti mana dijelaskan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani ya. Ini salah seorang murid dari Syekh Az-Zarnuji ya. Itu kata beliau bahwa niat itu sunnah dilafazkan katanya. Supaya apa? Supaya menguatkan hati gitu. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, dalam dunia pekerjaan juga begitu gitu ya. Ketika orang sudah memiliki niat yang kuat, maka insya Allah ini akan membuat dia produktif pada hari itu. Kalau dia bekerja tanpa niat, ya, terutama kalau niatnya itu niat yang tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kesulitan untuk menjaga agar pekerjaannya bisa dalam pekerjaan yang terbaik gitu, seperti mana prinsip-prinsip keprofesiannya gitu ya. Nah, ini terkait dengan SOP-nya. Kemudian juga ada garis waktunya, ada timeline-nya gitu ya. Allah mengatakan bahwa berpuasa itu sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, ada waktu gitu. Kita diajarkan di sini hadirin sekalian untuk bekerja itu on the time gitu ya. Bahwa bekerja itu sesuai dengan tuntutan waktunya, sesuai dengan timeline-nya, sesuai dengan target-targetnya gitu ya. Jadi Allah mengajarkan kepada kita bahwa dalam berpuasa, aku tidak minta kalian berpuasa wisol gitu ya. Jadi menyambung sampai malam hari tidak, tapi ada waktunya. Kata ulama hadis ketika menguraikan ini bahwa Allah mengajarkan kepada kita bahwa dalam beribadah itu ada manajemen waktunya. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari ada waktunya. Tidak boleh lebih dari itu dan tidak boleh kurang gitu. Jadi tidak boleh kita kurang dari waktu yang telah ditetapkan dan tidak boleh berlebih gitu. Jadi ini juga dalam konsep dunia pekerjaan, ya, di mana kita memang dituntut itu sesuai dengan waktu kita diamanahkan bekerja. Gitu. Adapun kalau di luar itu maka bisa dihitung sebagai overtime, gitu ya. Nah, Ibu sekalian, ini di antara konsep yang diajarkan dalam agama kita. Berikutnya, Allah juga mengatakan melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah tidak menerima ibadah puasa yang semata-mata menahan lapar dahaga saja. Dalam hadis Imam Turmudi, kata Rasul, man lam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada umatku, ya, kepada manusia, barang siapa yang puasanya tidak membuat dia bisa menahan perkataan buruk dan perkataan keji, Allah tidak butuh puasanya gitu.
Nah, ini dijelaskan oleh para ulama kita bahwa dalam hadis ini ternyata di samping ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa, ada hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa gitu. Kalau yang membatalkan puasa kan cuma ada dua. Pertama, makan dan minum, memasukkan sesuatu ke dalam kerongkongan kita, baik berupa makanan padat ataupun cair berupa minuman, atau hubungan badan. Ini dua hal yang bisa membatalkan puasa. Tapi ada sesuatu yang tidak membatalkan puasa, tapi bisa membatalkan pahalanya. Apa itu? Ya seperti berkata-kata kotor, berkata-kata keji, berbohong, menipu, tidak amanah, gitu ya. Nah, ini tidak membatalkan puasa, tapi bisa membatalkan pahala puasa, gitu. Nah, hadirin sekalian, bagi orang Muslim, ya, tentu kita sudah biasa ya diajarkan bahwa dalam pekerjaan itu kita dituntut untuk amanah, gitu. Kata Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap orang itu diberi amanah. Ayah diberi amanah, suami diberi amanah, istri diberi amanah, ibu diberi amanah, ya. Yang bekerja di kantor diberi amanah. Dan kata Rasul, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memandang kehidupan kita ini kan ada dua aspek, hadirin sekalian. Ada aspek ibadah ritual, ada aspek ibadah yang tidak ritual, ya, sifatnya hablum minan nas. Ini terkait dengan hubungan baik kita dengan tetangga, dengan sahabat-sahabat kita, dengan dunia pekerjaan, gitu ya. Jadi ketika kita memandang ibadah itu, dia tidak hanya dimensi ritual kepada Allah, tapi juga hablum minan nas. Makanya kata para ulama, di antara indikasi baiknya ibadah seseorang itu terlihat pada baiknya indikasinya di masyarakat, indikasinya di dunia pekerjaan gitu. Jadi kalau ada orang yang kemudian terlihat secara zahir sudah sholat, sudah puasa, tapi tidak amanah pada pekerjaannya, maka ada sesuatu yang salah pada ibadahnya. Ada sesuatu yang salah pada ibadahnya. Karena kata para ulama, hablum minan nas itu akan menjadi cermin dari baiknya hablum minallah gitu. Kalau orang sudah baik hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan membaik pula hubungannya dengan manusia gitu ya. Nah, ini hadirin sekalian di antara hikmah yang kita ambil ya dari bagaimana Allah menetapkan bahwa dalam ibadah puasa itu tidak hanya dituntut menahan lapar dahaga, tapi ada hal-hal yang perlu kita waspadai. Dia tidak membatalkan pahala puasa, tapi bisa menghancurkan pahala kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat ya, dalam konteks puasa, Nabi mengajarkan ada upaya-upaya kita untuk menghitung, untuk memuhasabah bahwa dalam waktu tertentu boleh jadi ibadah kita ini tidak optimal, gitu ya. Maka harus ada peningkatan dari waktu ke waktu. Ya. Misalnya kata Rasul, 30 hari Ramadan itu dibagi 3. Ada sepertiga pertama, sepertiga yang kedua, ada sepertiga yang ketiga, gitu. Ya. Nah, disebutkan dalam beberapa hadis, misalnya kata Rasul, awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Ya. Walaupun dalam hadis ini ada kelemahan, ya, ada perawinya yang tidak begitu kuat hafalannya, tetapi ulama mengatakan dalam fadhailul a'mal, dalam mendorong orang untuk beramal, hadis ini bisa digunakan. Kita lihat bagaimana Rasul kemudian membagi 30 hari Ramadan itu secara bertingkat gitu ya. Ada level 1, ada level 2, ada level 3 gitu. Dan setiap level itu harus ada peningkatan ya. Dan seperti mana penjelasan Ibunda Aisyah, Nabi itu setiap bertambah hari Ramadan itu bukan semakin kendor ibadahnya, tapi semakin berlipat-lipat. Dalam hadis Bukhari Muslim, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahid fi ghairi. Nabi itu berlipat-lipat ibadahnya pada 10 hari terakhir apa yang beliau belum lakukan pada 20 hari yang pertama. Ulama hadis menjelaskan bahwa Nabi ternyata
itu sudah menyiapkan bahwa ibadah itu memang semakin ke ujung, ya, itu tidak boleh kendor, tapi justru harus dilipat gandakan, terutama dalam mencapai target yang ingin dikehendaki tadi, ya, target menjadi pribadi-pribadi bertakwa gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat misalnya dalam konteks 10 hari terakhir, 10 hari terakhir, kata Ibunda Aisyah, Nabi kalau 10 hari terakhir, syadda mi'zarahu wa aiqaza ahlah. Beliau akan mengencangkan ikat pinggang, kemudian akan membangunkan keluarganya. Ya, mengencangkan ikat pinggang itu, kata ulama hadis, ada 3 pengertian. 1, mengurangkan makan, ya, agar kuat beribadah, kemudian mengurangkan tidur, agar banyak waktu yang lebih produktif, ya, tidak terbuang percuma saja pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan yang ketiga, menjauhi istrinya. Gitu. Jadi syadda mi'zarah itu artinya mengurangkan makan, mengurangkan tidur, dan meninggalkan istri. Nah, di sini hadirin sekalian kita lihat bagaimana Nabi, ya, itu semakin ke penghujung Ramadan itu semakin menggandakan ikhtiar gitu, ya. Karena apa? Karena ya orang yang ingin mencapai sesuatu yang besar, sesuatu yang tinggi, maka harus ada yang dikorbankan, mengorbankan waktu, mengorbankan istirahat, ya, mengorbankan mungkin hal-hal yang sifatnya duniawi gitu ya. Dalam dunia pekerjaan juga begitu hadirin sekalian, ya. Kita yang ditugaskan mengabdi kepada negara, ya, maka sangat rugi jika semata-mata kita hanya mengharapkan balasan dunia. Tapi jadikanlah ibadah itu sebagai peluang ibadah gitu, ya. Sama seperti pada hari ini ada yang nanya, Ustadz, misalnya saya ini bekerja di lapangan gitu, ya. Tidak ada waktu untuk i'tikaf, bahkan untuk tilawah juga sangat susah gitu, ya. Yang lain mungkin bisa khatam 30 Ramadan, saya boro-boro khatam, Ustadz. Dapat 1 juz saja 30 hari ini sudah lumayan, kata beliau gitu. Karena saking padatnya pekerjaan pada siang hari gitu. Nah, hadirin sekalian, Allah itu maha adil. Allah itu maha adil gitu, ya. Bahwa ketika kita terhalang untuk beribadah ritual, maka pekerjaan kita itu bisa menjadi sarana kita beribadah gitu. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa rugi kalau kita semata-mata bekerja itu hanya meraih balasan dunia gitu. Ya, justru kalau kita niatkan ibadah, apapun aktivitas kita, termasuk pekerjaan itu akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita lakukan sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan waktunya, ya, sesuai dengan performa yang diminta, ketika kita tunaikan semua amanah pekerjaan itu, maka itu menjadi bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, ya. Sama seperti ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasul, orang kaya itu enak sekali, mereka banyak mendapatkan peluang kebaikan dengan bersedekahnya, dengan infaknya, dengan wakafnya, ya. Orang yang kuat itu dengan kekuatannya, ya, dengan tenaganya gitu ya. Nah, kami yang lemah, yang sudah tua katanya, kemudian yang tidak punya harta, ini bisa apa gitu, ya. Maka apa kata Rasul? Setiap orang itu diberikan keistimewaan bisa mengoptimalkan ibadah sesuai apa yang mampu dia lakukan. Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai apa yang mampu kita lakukan. Boleh jadi tertutup satu pintu kebaikan, maka insya Allah terbuka pintu kebaikan lain gitu, ya. Ibu-ibu sekarang misalnya di bulan Ramadan gitu, ya, tidak bisa puasa, tidak bisa i'tikaf, ya, terhalang baca Quran dengan menyentuh mushaf gitu ya. Tapi yakinlah, tertutup satu pintu, ya, tapi terbuka pintu-pintu lain. Ibu-ibu bisa optimalkan menyiapkan berbuka puasa, menyiapkan sahur, ya, mengurusi anak-anak, ya, kemudian ikut mendoakan mereka, berzikir, beristighfar, ya, tetap mendapatkan kebaikan dan insya Allah tetap mendapatkan peluang mendapat Lailatul Qadar, malam yang mulia gitu. Jadi Lailatul Qadar itu tidak terbatas pada semata-mata orang yang suci, tidak terbatas pada orang-orang yang berpuasa, tidak terbatas pada orang-orang yang i'tikaf saja. Siapa saja yang beribadah, baik berbentuk ritual ataupun berbentuk non-ritual, selama diniatkan ibadah di bulan Ramadan, maka mendapatkan pahala dan dilipat gandakan berdasarkan dengan niatnya gitu, ya. Nah, hadirin sekalian, yang terakhir, ya, yang tidak kalah penting adalah bagaimana ketika kita beribadah di bulan Ramadan dan ketika bekerja, bahwa kita meyakini kita tidak mampu menuntaskan kewajiban-kewajiban itu, tugas-tugas itu, melainkan dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh sebab itu Nabi selalu mengingatkan sahabat beliau untuk selalu membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan mengoptimalkan ibadah kepadamu gitu. Jadi hadirin sekalian, untuk bersyukur, untuk berzikir, untuk beribadah, kita tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam dunia pekerjaan pun ya setiap kali keluar rumah kita harus minta berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika gitu ya. Dengan begitu insya Allah Allah akan mudahkan semua pekerjaan dan urusan kita insya Allah. Ya. Demikian hadirin sekalian, sebagai mukadimahnya saya persilakan setelah ini mungkin ada yang ingin bertanya atau ingin berbagi, dipersilakan. Maka saya serahkan kembali kepada Pak Joko untuk moderatori. Persilakan Pak Joko. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah dari yang beliau sampaikan. Kepada Bapak dan Ibu, para tamu, dipersilakan kalau ada yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan Ustadz, mangga dipersilakan. Silakan kepada Bapak dan Ibu yang akan bertanya. Atau lewat chat itu. Assalamualaikum, saya izin bertanya Pak Ustadz. Silakan Pak, langsung Pak. Ya, saya pernah ngedengar Pak, kalau batal disengaja, katanya harus digantinya berkali-kali lipat gitu Pak. Apakah benar atau gimana Pak? Minta penjelasannya. Ya, itu jawab ya. Baik, saya langsung jawab ya. Bapak, terkait dengan orang yang sengaja membatalkan puasa, itu kita lihat dari dua perspektif gitu ya. Pertama, dia sengaja meninggalkan puasa dan sengaja berbuka, tapi dengan tanpa ilmu gitu ya. Artinya dia tidak tahu konsekuensi yang berlaku ketika orang yang tidak berpuasa gitu ya. Dia sengaja tidak berpuasa tapi belum tahu ilmunya, ya belum tahu ilmunya gitu ya. Yang kedua, orang yang sudah ada ilmunya bahwa orang yang tidak berpuasa itu dia berdosa besar gitu ya, karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua kategori ini masing-masing punya konsekuensi yang berbeda ya. Kalau konsekuensi orang yang sengaja tidak berpuasa tanpa ada uzur ya, memang sengaja dia tidak sakit ya, tidak sedang haid kalau dia wanita, tidak sedang nifas, tapi sengaja tidak berpuasa atau membatalkan puasa, tapi belum tahu ilmunya. Nah, kata para ulama tidak ada kewajiban yang lain baginya kecuali mengkodok puasanya itu, mengkodok puasanya itu. Ya. Nah, ini bagi yang tidak tahu ilmunya, gitu ya. Sementara orang yang sudah tahu ilmunya, maka ada 3 konsekuensi. Ya. Yang pertama, dia berdosa besar. Dia berdosa besar. Ini disepakati oleh para ulama. Orang yang tidak berpuasa secara sengaja, maka dia wajib satu, selain dosa besar, yang kedua mengkodoknya. Ya. Kemudian yang ketiga, ulama juga mengatakan dia membayar kafarot atau dendanya. Ya. Jadi betul ada pendapat yang mengatakan dia tidak perlu membayarnya karena dia tidak akan mampu bisa membayarnya. Ya. Ini ada beberapa hadis yang menjelaskan, hanya saja hadis ini kemudian dikomentari oleh jumhur mayoritas para ulama. Ya.
hadisnya marjuh, artinya ada hadis yang lebih kuat dibandingkan hadis yang terkait tidak mengkodoknya. Ya. Sesuai dengan ada cerita seorang muslimah pada masa Rasul ketika ada ibunya yang ketika masih hidup itu mampu berangkat haji dan akan berangkat haji tapi keburu meninggal dunia. Kemudian kata wanita itu, wahai Rasulullah, ibuku itu sudah meninggal dunia dan di masa hidupnya sudah mampu haji dan mau berangkat haji tapi keburu meninggal dunia. Kata Rasul, haji anha, ya, jadi qadha atau gantilah ibadah haji yang memang wajib kepada ibumu gitu. Nah, ini diantara dalil yang dipakai oleh para ulama bahwa ibadah yang ditinggalkan baik sengaja atau tidak sengaja itu wajib diqadha, termasuk ibadah puasa. Ya, jadi bahkan kalau orang itu meninggal dunia, kewajibannya berpindah kepada ahli warisnya kalau ahli warisnya mengetahui. Gitu. Ya, ini diantara ibadah yang wajib dibayar atau wajib diqadha gitu. Jadi Bapak bagi yang sengaja berdosa besar mengqadha puasanya dan bayar kafarot. Apa kafarotnya? Kafarotnya kata para ulama seperti penjelasan dalam madzhab Syafi'i, dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Ya, ini dendanya sama seperti sama seperti orang yang yang berhubungan dengan istrinya pada siang hari Ramadan. Ya, selain batal puasanya, kemudian wajib mengqadha puasa itu plus ya menambah kafarot berpuasa 2 bulan atau 60 hari berturut-turut gitu. Ya, jadi besar konsekuensinya bagi mereka yang sengaja tidak berpuasa gitu. Wallahu a'lam. Semoga terjawab. Ya, Bapak. Satu lagi Pak Ustadz. Ya, silakan Bapak. Apakah misalkan suami istri itu berpuasa, tapi itu gimana? Bermesraan, tetapi dengan tidak nafsu, hanya berciuman. Apakah itu juga membatalkan diri juga, Pak Ustadz? Ya. Tapi itu ciuman kan halal tuh, tapi ya tidak nafsu, hanya berarti main-main lah, Pak Ustadz. Baik. Apakah itu membatalkan juga? Baik, ya. Pertama, hadirin sekalian, itu tidak termasuk yang membatalkan puasa. Tidak termasuk yang membatalkan puasa, tapi boleh jadi mengurangi pahala puasa. Bisa mengurangi pahala puasa. Siap, Pak Ustadz. Mengapa Rasul ketika puasa, dia masih mencium kening istrinya, ya, kemudian masih mencium pipi istrinya, itu Rasul. Kata ulama menjelaskan bahwa Rasul itu punya keistimewaan, dia mampu mengekang nafsunya, mengawal nafsunya. Kita khawatir gitu ya, kalau nyium-nyium gitu ya, peluk-peluk itu khawatir nanti ada syahwatnya. Kalau syahwat itu belum batal puasanya, tapi mengurangi pahala puasa. Jadi Bapak kalau mau bermesraan ya di malam hari gitu ya. Kalau tidak etikaf ya, ini kalau etikaf di rumah berarti harus dihindari kan. Kalau etikaf kan tidak boleh dekat-dekat sama istri. Siap Pak Ustadz, makasih atas informasinya. Sami-sami ya Pak, sami-sami. Silakan jika ada yang lain, mangga. Ini ada yang lewat chat ya. Baik, silakan coba yang chat. Bagaimana jika setelah lelah mujahadah di akhir puasa, namun pada Syawal seperti balas dendam, badan jadi teler banget. Yeah. Gimana manajemennya, Ustaz? Ya, jadi Bapak, hadirin sekalian, ini sebenarnya yang tidak dikehendaki, gitu ya. Jadi kita disebut oleh para ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba-hamba Allah yang Rabbani, bukan menjadi hamba-hamba Ramadan. Jadi kita, kalau ibadah hebat di bulan Ramadan, bulan Syawal kita balas dendam, maka sama artinya kita menganggap Allah itu hanya hidup pada bulan Ramadan saja. Padahal Allah itu maha hidup. Baik di bulan Ramadan, di bulan Syawal, dan sepanjang tahun Allah tidak ada ujungnya. Gitu. Maka sebenarnya madrasah Ramadan ini mengajarkan kita agar bisa istiqomah beribadah. Gitu. Oleh sebab itu, Bapak, ya disarankan dalam beribadah itu kalau bisa jangan terlalu banyak melebihi kemampuan kita. Kita boleh optimal menggandakan ibadah gitu ya.
terutama di 10 hari terakhir. Tapi nanti di bulan Syawal, maka standar ibadahnya. Ya. Pertama, sholat fardu, kemudian rawatib, ya, sunnah-sunnah yang harian gitu ya, seperti berwudu, ya, kemudian berzikir, beristighfar, tilawah, ya, bersedekah, berinfak, gitu ya. Artinya kita tetap istiqomah itu dengan ibadah-ibadah yang sudah kita biasakan sepanjang Ramadan. Justru kata para ulama, ya, puasa yang diterima oleh Allah itu terlihat indikasinya ma ba'da Ramadan, setelah Ramadan. Sama kan seperti apa sih Ustadz tandanya haji mabrur? Ya, itu lihat setelah dia pulang haji. Kalau dia semakin buruk dari sebelum dia berangkat haji, maka itu tanda-tanda haji tidak mabrur gitu. Maka di antara tanda-tanda puasa yang mabrur, puasa yang makbul itu yang ibadah istiqomah setelah dia selesai di bulan Ramadan, di bulan Syawal gitu. Makanya kan kita lihat hadirin sekalian, Allah langsung memberikan kita peluang beramal di bulan Syawal, puasa 6 hari. Supaya apa? Supaya kita tidak langsung down. Ya, jadi ketika sudah puasa 30 hari di Ramadan, itu nanti ada cara agar kita mengontrol iman kita tidak kendor dengan tidak meninggalkan sunnah-sunnah sekaligus. Maka ada sunnah Syawal dan tidak harus di awal-awal ya. Bisa nanti di pertengahan Syawal, bisa di akhir, bisa sekaligus 6 hari, bisa berjarak, mangga dipersilakan gitu. Ini artinya apa? Ada upaya-upaya agar ibadah kita tetap optimal walaupun kita tidak lagi di bulan Ramadan gitu. Wallahu alam. Gitu mungkin Pak Joko. Mangga. Baik, terima kasih Ustadz. Barangkali masih ada pertanyaan yang lain. Dipersilakan kepada Bapak dan Ibu. Assalamualaikum Pak Joko, Ustadz. Ya, Waalaikumsalam. Silakan langsung pertanyaan disampaikan. Ustadz, ini kan kondisi COVID nih, sebagian besar masjid kan memang nggak mengadakan itu ya, mengadakan itikaf yang diprogramkan oleh masjid. Tapi misal ya, ini kan ngelihat masjid komplek juga sebenarnya sepi, ini kondusif sebenarnya buat itikaf. Cuma masih setengah-setengah hati nih, apa memang khawatirnya kalau memang memaksakan diri ke masjid, yang lain jadi ikut gitu kan, akhirnya rame lagi, itu jadi gimana Ustadz baiknya Ustadz? Ya. Yang terbaik dalam kondisi seperti sekarang, kita beretikaf di rumah masing-masing. Insya Allah mendapatkan pahala yang sama. Ya. Ulama sepakat mengatakan bahwa etikaf itu dalam kondisi normal itu wajib di masjid. Apa dalilnya? Kata Allah, wa antum wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan dekati istri-istri kalian ketika kalian sedang beritikaf di masjid. Ini dalil bahwa itikaf itu hukum dasarnya, hukum asalnya di masjid, disepakati oleh para ulama. Namun dalam kondisi seperti sekarang, di mana kita dianjurkan berada di rumah, maka itikaf bisa dilakukan di rumah. Dengan syarat kita menjadikan rumah kita atau tempat khusus di rumah kita sebagai tempat i'tikaf. Kan rukun i'tikaf ada dua. Satu niat, yang kedua tempat i'tikaf. Kalau tidak bisa di masjid, maka niatkan di rumah kita. Ini dipatwakan oleh Syekh Khalid Al-Jundi Al-Masri, salah seorang ulama di Mesir, bahwa kata beliau, ketika tayamum bisa menggantikan wudhu, maka insya Allah i'tikaf di rumah bisa menggantikan i'tikaf di masjid. Kalau memang di daerah itu masih zona merah dan kawasan terpapar, maka lebih maslahat kita lakukan di rumah. Tentunya dengan syarat, dengan rukun yang sama. Ya, misalnya disunahkan pakai tenda, karena kata Ibunda Aisyah, Nabi itu kalau i'tikaf pakai tenda, pakai pondok atau pakai ruangan khusus. Ya, jadi kalau bahasa Ibunda Aisyah itu wa amara bi khabaihi padurib. Rasul kalau ke tempat i'tikaf beliau minta didirikan tenda khusus gitu. Supaya apa? Supaya beliau bisa khusus, bisa konsentrasi beribadah. Jadi kalau di rumah mungkin bisa, kalau tenda, pasang tenda di rumah, apakah itu di ruangan atau di kamar, yang penting kondusif ya. Kalau bisa jauh dari tempat tidur utama agar tidak terganggu, kemudian jauh juga dari sarana-sarana seperti TV dan pintu-pintu utama, karena boleh jadi orang yang lewat akan mengganggu kita gitu. Dan
Di antara adabnya kata Imam Al-Ghazali, luzumul makan wa adamu tanakulat, menetap dan tidak berpindah-pindah i'tikafnya gitu. Jadi kalau di rumah itu ya jangan misalnya nanti sebentar di ruang di tengah, nanti pindah ke ruang tamu, nanti pindah ke dapur, itu bukan i'tikaf ya. Walaupun kata ulama i'tikaf walaupun 1 detik tetap berniat pahala ya. Imam Abu Hanifah mengatakan kalau i'tikaf itu harus sehari semalam. Tapi jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan i'tikaf wa in kana lahzah yu'tabaru i'tikafan. Walaupun sedetik itu dianggap i'tikaf. Yang penting niat. Tapi tentu beda ya antara yang i'tikafnya i'tikaf kalong misalnya, malam hari i'tikaf, pagi bekerja gitu ya. Boleh, nggak ada masalah. Kalau memang dia masih punya kewajiban ngantor atau masih punya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, maka bisa pakai i'tikaf kalong gitu. Jadi malamnya i'tikaf, paginya bekerja, bisa dan mendapat pahala. Walaupun beda ya antara yang full 10 hari dengan yang i'tikaf cuma sebentar gitu. Jadi Akang saya sarankan lebih utama, lebih maslahat i'tikaf di rumah saja. Itu insya Allah pahalanya lebih besar. 1, karena pahala i'tikaf. Yang kedua, karena dia menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul, dan menghindari kemudaratan. Kan kata Allah dalam Al-Quran, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan lemparkan dirimu dalam kebinasaan. Dan kata Rasul, parru minal majzum, piraraka minal asad. Larilah dari sumber-sumber penyakit menular seperti engkau lari dari kejaran singa. Gitu. Dan ulama juga menyimpulkan, darul mafasid muqaddam min jalbil masoleh. Menghindari risiko itu jauh lebih utama, jauh lebih besar pahalanya dibanding kita mengejar kemaslahatan. I'tikaf di masjid ada kemaslahatan, ada kebaikan, tapi ada risikonya. Orang lain tertular atau kita yang tertular, atau kemudian kita menciptakan suasana tidak kondusif di tempat itu, mengundang orang lain untuk datang ke tempat itu sehingga menjadi tidak lagi ada jarak. Ya, nah ini tentu sangat tidak produktif ya dalam kondisi seperti sekarang. Jadi lebih utama untuk Kang Masgar kita i'tikaf di rumah aja, insya Allah. Ya. Silakan jika masih ada yang lain, mangga. Baik, ini ada pertanyaan yang datang dari chat. Saya gabungkan saja. Yang pertama, untuk niat dalam bekerja, apakah ada lafaz atau doa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Yang pertama, jadi apakah ada mengawali bekerja itu doa yang dicontohkan oleh Rasulullah? Yang kedua, bagaimana mengoptimalkan ibadah pada saat sekarang yang sedang WFH ini, work from home ini? Yang ketiga, bagaimana puasa itu sering mengantuk dan lemas, bagaimana agar tetap optimal ibadah maupun kerjanya? Terima kasih, Ustaz. Pertama doa ya. Iya, doa yang dianjurkan untuk kita baca ketika di bulan Ramadan, terutama saat kita bekerja. Secara umum, niat ini menjadi wajib kalau dia berkaitan dengan ibadah ritual, seperti sholat harus ada niat, puasa harus ada niat, zakat harus ada niat, rukun Islam itu wajib diniatkan. Tapi kalau dalam sifatnya ibadah atau sifatnya muamalah ataupun aktivitas keseharian kita, dia tidak diwajibkan, tapi disunnahkan. Mengapa? Pekerjaan-pekerjaan rutinitas kita, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak diniatkan untuk Allah, untuk ibadah, maka dia mubah. Apa itu mubah? Dikerjakan, ditinggalkan, tidak berpahala dan tidak berdosa. Jadi kita bekerja sepanjang hari, dari pagi, walaupun kita membawa nafkah untuk istri kita, tapi nggak dapat pahala sama sekali. Karena apa? Karena tidak diniatkan. Oleh sebab itu, perlu diniatkan. Termasuk makan kita, minum, tidur, olahraga, bekerja, itu diniatkan. Ya Allah, saya berniat pekerjaan ini dalam rangka memberi nafkah, dalam rangka memudahkan pekerjaan orang lain, dalam rangka membantu orang lain. Ini perlu diniatkan. Agar apa? Agar dia bernilai ibadah. Agar dia bernilai ibadah. Selanjutnya, doa apa yang dianjurkan kita baca setiap kali kita berangkat bekerja? Di antara doa yang Nabi baca, anjurkan kepada kita tatkala keluar rumah, itu
membaca doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini doa yang kita baca setiap kali keluar rumah. Kata Rasul, orang yang membaca doa ini dapat 3 keutamaan. Ukita, kufita, dan hudita. Mendapat petunjuk, ya tidak akan tersesat, ya tidak akan tidak akan dizalimi orang gitu ya, tidak akan dianiaya. Ini yang pertama. Yang kedua, akan dicukupkan keperluannya pada hari itu, dan yang ketiga, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi petunjuk, dilindungi, dan dicukupkan keperluannya. Setiap kali kita keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi Bapak Ibu, ini silakan diamalkan. Kemudian terkait dengan WFH ya, bagaimana dalam kondisi kita saat di bulan Ramadan. Tentunya kita bekerja tetap dengan ihsan. Bapak Ibu sekalian, walaupun dari rumah, tetap yang menjadi target kita adalah kita bekerja ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu bekerja dengan totalitas sesuai dengan performa yang diminta dari kita. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarah. Bekerja secara ihsan itu adalah artinya bekerja dengan kualitas yang terbaik. Mengapa? Karena kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kita melihat bahwa Allah melihat pekerjaan kita. Apakah amanah, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan permintaannya. Ya. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, Allah selalu memantau dan melihat gerak-gerik pekerjaan kita. Jadi hadirin sekalian, WFH itu agar bisa optimal, hadirkan ihsan, hadirkan Allah dalam pekerjaan kita. Bahwa Allah itu melihat pekerjaan kita. Ini juga menjawab pertanyaan yang ketiga tadi, bagaimana agar kita optimal, baik ibadah maupun pekerjaan kita. Orang mukmin memandang bahwa ibadah itu tidak semata-mata ritual. Ada ibadah yang non-ritual. Pekerjaan kita itu ibadah non-ritual. Ya, kita memberi nafkah keluarga, ibadah non-ritual. Ya, membantu sesama, membantu tetangga, membantu orang yang membutuhkan, bersedekah. Makanya dalam ibadah puasa ini ada 3 dimensi hadirin sekalian yang perlu kita perhatikan. 1, dimensi pribadi, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, tilawahnya, doanya, istighfarnya, ya. Ini pribadi. Nanti ada dimensi keluarga, ya, dengan sholat jamaahnya, belajar dalam keluarganya, mencari nafkahnya. Nanti ada dimensi sosial, ya. Pekerjaan itu menjadi dimensi sosial, di mana kita punya tanggung jawab yang bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita memandang pekerjaan kita itu hari ini adalah ibadah, maka insya Allah mendapatkan pahala. Jadi jangan sampai kita kesampingkan bahwa ibadah itu hanya ritual saja. Padahal pekerjaan itu kalau ditunaikan dengan penuh amanah, dengan ihsan, ya, dengan kualitas yang terbaik, maka kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat prinsipnya kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita diberi amanah dan setiap amanah itu akan dimintai pertanggungjawabannya gitu. Amanah Allah, amanah keluarga, amanah pekerjaan, maka orang-orang beriman itu dia tidak semata-mata mengejar ibadah kepada Allah, mengesampingkan ibadah kepada manusia. Harus imbang. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Justru kata para ulama, baiknya hubungan seseorang dengan Allah itu akan terindikasi pada kualitas pekerjaannya. Jadi maaf hadirin sekalian, kalau ada orang bekerja di bulan Ramadan, ya, tidak optimal padahal dia mampu mengoptimalkan pekerjaannya, ya, padahal pada malam hari dia tarawih, dia tadarus, ya, kemudian bersedekah, beristighfar, berdoa kepada Allah, maka ada sesuatu yang salah pada istighfarnya. Ada sesuatu yang salah pada tarawihnya. Ada sesuatu yang salah pada tilawahnya. Justru baiknya hubungan seseorang dengan Allah itu akan berindikasi, akan berimplikasi pada baiknya dia dengan dunia pekerjaannya gitu. Ya, makanya kata para ulama, aslih silataka ma'allah, yuslih laka silata ma'an nas. Perbaiki
hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki pekerjaan dan kehidupanmu di dunia ini gitu. Jadi itu mungkin jawaban untuk ketiga pertanyaan dari Pak Joko tadi ya. Maka jika masih ada Pak Joko dari chat ada kayaknya ya? Baik, sebenarnya masih ada pertanyaan lain, tapi berhubung waktu ini Ustaz, Ya, mangga, silakan. Saya kembalikan kepada sudah jam moderator. 2.42, kita mudah-mudahan bisa dilanjutkan di saat yang lain. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Ini kebetulan ada Pak Kepala Pusat. Saya mohon untuk Pak Eko untuk sedikit memberikan satu patah kata untuk memberikan pengarahan kepada kita semua. Kepada Pak Eko, Pak Eko dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang dari tadi saya agak mute-kan sama ini videonya tidak di on kan karena saya di samping saya ada istri saya dengerin juga Pak. Kebetulan nggak pakai jilbab jadi. Baik, Pak yang saya hormati Pak Ustadz Ardiansyah. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya tadi. Bapak-bapak, Ibu, ada ketua DKM, pengurus DKM, dan jamaah semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat karunia-Nya kita masih bisa diberi kesehatan, masih bisa mengikuti kegiatan pengajian ini. Juga kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi memang setelah melaksanakan beberapa bulan ya, hampir 2 bulan ya, working from home ini akibat adanya pandemi COVID-19. Jadi memang rasanya berbeda ya dibandingkan dengan hari-hari tahun-tahun sebelumnya, di mana kita selama Ramadan bisa maksimal ya. Memang Ramadan itu kan identik dengan taraweh di masjid gitu ya. Nah, belakangan ini kita sudah tidak bisa lagi, bukan tidak bisa lagi, artinya memang disarankan untuk di rumah ya untuk menghindari penyebaran wabah itu. Juga kegiatan kita sehari-hari di kantor pun juga akhirnya dilakukan melalui online atau daring seperti ini. Tapi ya inilah situasinya, mari kita sama-sama berusaha berbuat yang terbaik ya semaksimal mungkin. Semoga juga kita doakan semoga wabah ini, pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa kembali untuk kehidupan yang normal lagi. Saya kira demikian, ini bagus sekali kesempatannya dan kalau bisa ini dirutinkan ya, apakah seminggu sekali begitu, supaya memberikan motivasi, semangat, keteguhan ya, iman, mental kita untuk menjalani masa-masa sulit seperti ini. Mungkin usulan untuk DKM supaya bisa diagendakan rutin gitu. Untuk kita memperkuat semangat kita gitu. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ustadz Ardiansyah atas tausiahnya memberikan motivasi kita ya untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Juga kepada Bapak Ibu semuanya, para pengurus, terima kasih. Kita tetap sehat, tetap semangat, jangan menyerah ya, terus tetap kita disiplin untuk ditinggal di rumah untuk memutus penyebaran dari COVID ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus atas pengarahannya. Jadi nanti mungkin teman-teman DKM kita bisa mengadakan rapat lanjutan untuk membahas program-program berikutnya. Tadi Pak Kapus mengarahkan untuk sebulan sekali atau bagaimana kita untuk
sebenarnya untuk perbaikan kita semua juga, karena memang seperti saya sudah sampaikan bahwa ke depan bagusnya masjid dengan kantor itu tidak dipisahkan. Jadi kita pembinaan di masjid juga nyambung untuk perbaikan produktivitas kita di kantor, insya Allah. Baik, terima kasih kepada Pak Kapus, pada Bapak dan Ibu sekalian, juga kepada Ustadz Ardiansyah atas tausiahnya. Kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suruh berhenti dulu buat disisir buat pemotongan. Si Desi, marah. Mayan semur bor aja.